Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdini qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus wali majlis, guru kita bersama Gusti Hidaruddin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala di kesehatan walafiat panjang umur kita Allah, dan mudah-mudahan beliau diberikan semangat lagi di dalam dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menjadi orang yang paling terdekat dengan Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat dakwahnya beliau menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita patut syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita limpahan daripada nikmat yang sangat luar biasa, yang mana nikmat ini tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kecuali kepada mereka hamba-hambanya yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang hadirin, kalau misalnya kita ini dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tempat-tempat majelis ilmu agama, di dalam tempat-tempat yang di situ adalah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah tandanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih cinta kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dunia yang sangat banyak, jabatan yang sangat tinggi, popularitas yang sangat terkenal kemana-mana, tapi Allah tidak memberikan kepada ilmu kepada kita, Allah tidak memberikan zikir kepada kita, Allah tidak memberikan hidayah ibadah dan taat kepada kita, maka sungguh itu adalah hamba yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu di dalam hadisnya beliau mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti ilma illa man yuhibbuhul abrar. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia itu kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau misalnya kita melihat bahwasanya orang-orang musuhnya Allah, orang yang menyekutukan Allah, orang yang syirik kepada Allah, kita lihat itu kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang paling banyak mendapatkan dunia dari Allah. Ini tandanya apa? Tandanya bukan ukuran kecintaan Allah kepada hambanya dengan diguyurnya seorang hamba itu dengan gojokan duniawi, ya bukan. Bukan ukuran tanda cintanya Allah kepada hambanya, seseorang hamba itu diberikan kenikmatan yang sangat luas di dalam dunianya, bukan. Tapi ukuran seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mereka adalah orang yang beriman, semakin mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka semakin tinggi pula mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya seseorang itu tidak akan bisa menjadi orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang yang sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tanpa didasari dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga jalan kebaikan, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada daripada seorang hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tempat-tempat majlis ilmunya Nabi Muhammad SAW.
Sehingga kalau misalnya kita mau mentelaah dan kita itu mau mengkaji, bahkan di dalam kitab Al-Adkar ini yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawiyah, yang mana kitab ini adalah sangat istimewa, sangat mulia, sangat agung manfaatnya, keberkahannya yang ada di dalam kitab ini. Karena sebagian para ulama itu kadang-kadang sirnya mereka, rahasianya mereka itu terdapat di dalam suatu hal. Seperti Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Rahibul Haddad, yang mana beliau itu mengkarang Rahibul Haddad, yang mana dianjurkan bagi kita itu untuk membacanya setiap maghrib. Yang mana siapa orang yang membaca Rahibul Haddad setiap maghrib, maka dijamin bagi dia itu insya Allah dia itu akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau itu memiliki sir. Apa itu sir? Sir itu adalah rahasia tersendiri di dalam orang tersebut. Sehingga rahasia itu apabila dimiliki orang tersebut maka menjadi istimewa dan tidak diwariskan kecuali kepada orang-orang atau hal-hal yang dipilih oleh orang tersebut. Seperti misalnya presiden misalnya, dia itu memiliki rahasia tersendiri dan tidak ada yang mengetahui rahasia tersebut kecuali orang-orang pilihan. Sehingga ketika kita itu mendapatkan dari orang tersebut maka menjadi istimewa kita. Karena kita mengetahui rahasia dia, kita menjadi istimewa. Ada Imam Al-Haddad, beliau memiliki rahasia. Rahasia beliau taruh kepada anak-anaknya, beliau taruh kepada kitab-kitabnya, dan beliau taruh kepada santri-santrinya. Itu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Dan ada sebagian para ulama itu menaruh rahasianya mereka di dalam kitab-kitab mereka. Seperti siapa? Seperti Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa radha. Al-Imam An-Nawawi ini Pak, Bu, beliau itu tidak pernah menikah. Hidupnya itu selalu dihadiahkan kepada ilmu. Sehingga beliau itu sibuk kepada ilmu sampai lupa yang namanya menikah. Kalau misalnya kita ini bukan sibuk kepada ilmu, tapi kita ini ya tetap pikirannya nikah pastinya. Tapi Al-Imam An-Nawawi, beliau itu sibuk kepada ilmu sampai lupa yang namanya nikah. Sampai kerjaannya itu mengkarang, sampai karangan beliau itu kalau misalnya kita ini ada di sini, kemudian ada orang di sana, itu tidak cukup kita itu ketaruhkan daripada karangannya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi saking apanya? Saking banyaknya karangan Al-Imam An-Nawawi. Dan di semua karangan itu, disitulah sir daripada Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa radha, sehingga keberkahan yang kita pelajari daripada kitab Al-Imam An-Nawawi akan kita dapatkan ketika kita mempelajarinya. Bahkan kitab Al-Adkar ini adalah salah satu kitab yang mana ada salah seorang soleh bermimpi, yang mana orang soleh ini bermimpi ketika di mimpinya itu berada dia itu di dalam perpustakaan yang banyak kitab, banyak pilihan kitab. Ada kitab ini, ada kitab itu, ada kitab membahas tentang fikih, ada membahas kitab tentang tasawuf dan lain sebagainya. Kemudian dilihat itu semua kitab itu adalah kitabnya bercahaya semuanya, masya Allah, bercahaya semua kitab-kitab tersebut. Dan dilihat ada satu kitab yang paling bercahaya di antara kitab-kitab yang lainnya. Sehingga seorang ahli, seorang aulia ini, seorang soleh ini penasaran kepada satu kitab yang paling bercahaya. Sehingga didekati kitab tersebut, kemudian diambil kitab tersebut. Kemudian dilihat bahwasanya di antara kitab-kitab yang bercahaya dan kitab itu adalah yang bercahaya, dilihat bahwasanya kitab itu adalah kitab Al-Adkar karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa radha yang kita baca. Oleh karenanya kitab ini adalah kitab yang sangat istimewa. Kita baca daripada Al-Imam An-Nawawi sehingga mudah-mudahan keberkahan itu akan kita dapatkan ketika kita itu membaca daripada karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa radha. Oleh karenanya penting kita ini mempelajari ilmu agama itu penting, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang muda maupun yang tua. Karena tidak ada tuntutan seseorang belajar itu masih kecil, tidak ada. Walaupun orang itu sudah tua, walaupun orang itu sudah
tidak sanggup untuk menuntut ilmu yang seharusnya dia itu istirahat, wajib bagi dia itu untuk menuntut ilmunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zaman sekarang itu ilmu itu sudah gampang. Orang buka HP, buka YouTube, hukum tentang ini itu mentu HP, mentu HP zaman saat ini. Jadi ada majelis ilmu agama, orang buka HP itu sudah isinya ilmu semuanya. Kalau misalnya dibuat kebaikan, sayangnya pemuda zaman sekarang itu mereka itu menggunakan HP dengan tanpa ilmu Nabi Muhammad. Mereka melihat daripada hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Mereka menggunakannya dengan hal-hal yang membuat dia itu akan menyesal nanti di masa depannya. Itu yang disayangkan. Padahal kalau misalnya kita ingin membuka tentang ilmu-ilmunya banyak, akan tetapi malasnya kita itu yang menjadikan kita itu tidak mau cinta kepada ilmunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena zaman fitnah zaman sekarang ini zaman yang paling dahsyat, yang mana Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau itu sangat-sangat takut kalau misalnya beliau itu hidup di akhir zaman ini. Bahkan beliau itu setiap harinya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau itu dibangkitkan atau dihidupkan sampai zamannya Imam Mahdi. Dan beliau itu ingin menjadi salah satu prajuritnya Imam Mahdi ketika berperang. Yang mana Imam Al-Haddad ini, beliau itu adalah seorang aulia besar. Bahkan rajanya para aulia, bahkan beliau itu memegang rajanya para aulia paling terlama selama 20 tahun sekian tahun. Paling terlama. Sehingga beliau itu adalah orang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Imam Al-Haddad itu setiap harinya selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau itu dijadikan menjadi salah satu prajuritnya Imam Mahdi. Yang mana nanti prajuritnya Imam Mahdi itu semuanya itu berjumlah sebagaimana jumlahnya para anbiya dan para rasul, yaitu 124.000 golongan, 102.000 pasukan. Semuanya adalah para aulia Allah, semuanya adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Imam Al-Haddad ini beliau itu mengharap agar beliau itu dijadikan menjadi salah satu prajuritnya Imam Mahdi, agar beliau itu bisa menjadi salah satu golongannya para aulia Allah. Akan tetapi beliau sudah aulia, jadi tawakulnya beliau. Sehingga suatu saat beliau itu mengganti doanya dengan sebuah doa agar beliau itu dimatikan sebelum munculnya Imam Mahdi. Dan doa ini didengar oleh muridnya, sehingga muridnya itu penasaran kepada Imam Al-Haddad, sehingga bertanya kepada beliau, wahai Imam, engkau ini setiap harinya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar engkau ini dijadikan menjadi salah satu prajuritnya Imam Mahdi. Akan tetapi kenapa wahai Imam, engkau sekarang telah berubah doamu sehingga engkau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar engkau dimatikan sebelum munculnya Imam Mahdi? Maka beliau mengatakan, iya, aku sebelumnya meminta seperti itu. Akan tetapi ketika aku mentelaah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, aku mentelaah tentang kitab-kitab yang dikarang oleh para sholihin, para aulia, maka aku takut ketika aku hidup di akhir zaman tersebut, aku tidak terselamatkan daripada fitnah yang ada di akhir zaman tersebut. Ini Imam Al-Haddad, aulia, Abdullah, orang yang soleh, orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih merasa takut beliau itu ketika beliau itu ingin hidup di akhir zaman tersebut. Maka bagaimana kita yang kita ilmu tidak punya keimanan yang terobos, yang takwa kita sebelum sempurna para aulia wassalihin, maka kita ini adalah orang-orang yang harus benar-benar menjaga diri kita dari fitnah yang ada di akhir zaman. Oleh karenanya yang paling mampu untuk kita selamat diri kita adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, la yaslimu hina idin minal fitani illa man ahyallaha bil ilm. Seseorang tidak akan selamat daripada fitnah di akhir zaman nanti kecuali orang-orang yang dihidupkan hatinya dengan ilmunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan sampai kita benci kepada ilmu, jangan sampai
Jangan sampai kita benci kepada majelis ilmu agama, jangan sampai kita benci kepada para ulama, jangan sampai karena kehancuran demi kehancuran, bala demi bala, ketika seseorang itu sudah benci kepada ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Al-Imam salah satu ulama mengatakan jangan sampai engkau ini menjadi orang yang benci kepada ilmu agama. Bahkan jangan sampai engkau ini mengenal orang yang mana orang itu adalah orang yang cinta kepada orang yang benci kepada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Karena mengapa? Karena ilmu ini adalah lentera hati kita semuanya dan cahaya hati kita semuanya. Sehingga ketika kita benci kepada ilmu agama, pada saat itu hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi gelap, sehingga terkropos iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua di dalam majelis ini yang diasuh oleh Gus ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita berada di dalam tempat ini kecuali kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang akan membahagiakan kita, ilmu yang akan mengangkat derajat kita, ilmu yang akan menjadikan kita semuanya akan senang nanti di akhirat. Dengan kita akan mendapatkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Man ta'allama wa amila wa 'allama wa dzalika ilmu 'aziman fi malakutis sama." Siapa orang yang dia itu belajar ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu agama, dan dia itu mengajarkan ilmu agama tersebut, maka orang ini adalah calon orang yang akan diagungkan nanti di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan hajatnya, yang punya keinginan disampaikan keinginannya, yang sakit disembuhkan, dan insyaallah kita semuanya keluar dari majlis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah biha ya Allah husnul khatimah ya dzal jalali wal ikram bi sa'adatika Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.